di ungkasnya ada 4 kepala dan ada 2 kelamin pria di dalam toples. Tengkoraknya itu dia rebus, terus dia kasih deterjen, dia kasih pemutih. Halo guys, kembali lagi sama channel kita, Jial, Uji, dan Alda. Hari ini kita akan membawakan satu cerita tentang apa nih? Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer. Ini ceritanya pasti menarik banget, jadi oke, mulai. Oke, sekarang aku akan menceritakan bagaimana kronologi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer. Dalam kurun waktu 13 tahun atau sekitar tahun 1978 sampai 1991, Jeffrey Dahmer telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, memutilasi 17 pria dewasa dan anak-anak. Dia bahkan memakan beberapa anggota tubuh dari beberapa korbannya. Jadi nggak semua dia makan, hanya Tapi beberapa korban. berarti kayak masuk kanibal berarti ya? Ya betul, dia kanibal dan dia juga mengidap kelainan nekrofilia. Apa itu ya? Nekrofilia itu kecenderungan seksual dengan mayat. Dengan mayat? Ya, biasanya dia mencari mangsanya itu di gay bar, di bed club. Bed club tuh kayak pemandian air hangat. Ya. Dia cari di situ, di antara tempat itu dia cari di situ. Nah, biasanya dia melancarkan aksinya dengan cara merayu mereka, mengiming-imingi mereka dengan uang. Atau kalau misalkan bukan uang, dia biasanya nawarin, ayo ke rumah aku, katanya di rumah aku ada minuman yang enak, minuman yang mahal. Ya. Otomatis kan jadi mau ya, Iya. diajak itu. Nah nanti setelah dia bawa ke rumah, dia kasih minum-minum lah, gitu, have fun mereka. Terus nanti minuman dia itu dia kasih obat penenang. Di kayak obat bius gitu. Iya betul, kayak obat penenang, obat tidur gitu, obat bius Yes. lah semacam itu. Nanti kan korbannya itu nggak sadar, lalu dia akan menyetubuhi si korbannya. Itu korban itu. Dan Iya. itu korbannya lebih tepatnya laki-laki ya? Betul, laki-laki. Setelah itu akan memotong-motong anggota tubuhnya. Ya. Ya. Lalu dia simpan. Disimpan. Yap, disimpan dan dia jadikan souvenir. Souvenir. Kenang-kenangan atas jadi perbuatan dia gitu. Dia jadikan kenang-kenangan. Kayak semacam itu. Aku akan mulai cerita masa kecilnya ya. Kenapa dia bisa kayak gini gitu? Gitu. Kenapa dia bisa gini? Jadi Jeffrey adalah seorang anak dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Dia lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1960. Dia punya adik laki-laki satu. Jadi dia anak pertama tuh, dari 2 bersaudara. Namanya David adiknya. Masa kecilnya juga ya begitu menyenangkan kan. Biasanya kalau anak-anak ceria, tapi kalau dia enggak. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena orang tua mereka itu sering ribut, cekcok terus. Jadi dia ribut di depan si Jeffrey ini ya. Harusnya kan sembunyi-sembunyi gitu. Nah lama-lama itu ngaruh kan sama mentalnya pasti. Dia dari zaman kecil pun juga udah aneh kelakuannya. Dia suka banget ngumpul-ngumpulin bangkai hewan. Terus bukan hanya ngumpulin bangkai, dia pikir ini di dalam bangkai tuh kayak gimana ya? Dibelah gitu berarti? Iya, dia belah-belah. Dia God. sayat-sayat itu bangkai-bangkai hewan. Terus dikumpulin tuh tulang-tulangnya. Sudah kayak gitu kata ayahnya tuh bilang, katanya Jeffrey itu seneng banget ngedengerin suara tulang yang disatu-satuin. Mamanya pun karena sering ribut ya, mamanya pun depresi dan pernah melakukan percobaan bunuh diri. Tapi waktu itu papahnya keburu pulang, mergokin dan akhirnya nggak jadi selamat. Setelah dia beranjak dewasa, si Jeffrey ini kan beranjak dewasa, dia menjadi pecandu alkohol. Ketika dia di Dewasanya remaja. Iya, ketika dia remaja, dia jadi pecandu alkohol sekitar umur 15-16 tahun. Ya. Muda berarti. Jadi pas di SMA tuh dia suka bawa minuman keras ke sekolahnya. Padahal kan nggak boleh, tapi tetap aja dia bawa. Dia bilang itu obat dia. Iya, dia bilang itu obat dia. Kalau dia gak minum itu, dia nggak konsen. Dia nggak bisa belajar. Dan emang betul dia tuh anak yang cerdas gitu. Meskipun dia mabuk-mabuk, dia nggak nyebelin gitu. Dia sopan, dia jaga attitude dia, dan dia cerdas, nilai-nilainya bagus gitu. Masuk orang yang cerdas gitu. Tapi
semenjak itu dia mulai merasa, kan biasanya kalau kita remaja tuh merasa mulai tertarik ya dengan lawan jenis. Tapi kalau dia bukan lawan jenis, dia sesama jenis. Ya dia awalnya kayak, oh aku nggak boleh suka sesama jenis, dia kayak gitu. Ya awalnya kayak gitu, tapi tetap aja kan kalau itu namanya perasaan kayak gitu susah hilangnya. Jadi oh ya udah, dia mulai merasa kalau diri dia itu gay, dia nggak tertarik sama perempuan. Dia berarti mengakui diri dia sendiri. Iya, tapi dia nggak bilang sama siapa-siapa, takut sama orang tuanya apalagi. Pas usianya 18 tahun, orang tuanya cerai. Adiknya ini David ikut sama mamahnya. Terus karena Jeffrey udah umur 18 tahun dan di Amerika itu umur 18 tahun udah bebas. Bebas, jadi kamu boleh nggak tinggal sama orang tua juga boleh. Dan Jeffrey memilih untuk tinggal sendiri di kediaman orang tuanya yang dulu mereka tempatin. Yang dulu masa kecil dia buka bangkai. Nah di situ dia tinggal di situ. Dan papahnya pun nggak tinggal di situ. Papanya? Ya. Bisa berarti ya, memang benar-benar papanya bisa. Papanya bisa, jadi dia tinggal sendiri. Papanya itu profesinya analis kimia. Ahli analis kimia, papanya. Terus aku bakal beranjak ke pembunuhan pertama dia. Pembunuhan pertama. Ini pembunuhannya terjadi pada tahun 1978 ketika dia umur 18 tahun dan dia masih duduk di bangku SMA. Ya, masih sekolah. Jadi waktu itu dia bawa mobil. Dia di mobil itu menghayal, berfantasi, udah mulai gila nih fantasi. Otaknya udah mulai kemana-mana. Dia berfantasi bahwa gimana kalau nanti ada hitchhiker. Hitchhiker. Ya, hitchhiker. Terus nanti dia bakal bawa hitchhiker itu ke mobil dia bakal bawa dia ke rumah, dikasih minum, terus dia bakal melancarkan aksinya. Gimana kalau kayak gitu? Dan kebetulan memang ada hitchhikernya di jalan dan dia bawalah si hitchhiker ini namanya Steven Hicks. Udah gitu dibawalah si Steven ini ke rumah dia dengan alasan kita minum dulu lah gitu katanya, santai dulu. Terus pas gitu dia kasih minum, nah minumnya ini dia kasih pil, jadi dia tuh selalu ngantongin pil. Berarti dia udah siap-siap gitu. Udah siap, dia selalu ngantongin pil. Terus dimasukin lah ke minumannya. Terus kan tidur lah langsung ya. Awalnya sih dia cuma pengen seneng-seneng doang. Seneng-seneng, dia cuma kayak pengen have fun bareng-bareng. Tapi niatnya itu jadi beda karena si Steven ini mau kabur. Jadi si Steven tuh mau kabur karena dia merasa kayak aduh ini nggak enak deh perasaannya. Gitu. Dia nggak enak meskipun dia udah kayak dikasih obat tidur juga kan, kayak dia sadar dia mau kabur. Cuma perasaan tuh tahu gitu ya, kalau ini ada yang nggak benar. Pas mau kabur, langsung kan si Jeffrey ini marah, terus cekiknya pakai barbel. Dicekik ini lehernya. Ya. Terus dicekik sampai meninggal di situ. Untuk menghilangkan jejak, dia memotong-motong anggota tubuh Steven jadi beberapa bagian. Kayak gitu dia, mohon maaf, dia masturbasi di depan potongan tubuh Steven Hicks. Berarti bentuknya dia kayak gitu, potongan. Tapi udah potongan berarti. Oh my god. Potongan. Daging sama tulangnya dipisahin. Dagingnya dia kasih asam, terus dia flush di toilet dia. Hilang kan? Tulangnya dihancurin pakai palu gitu. Tulang belulangnya dihancurin pakai palu, semua tulang-tulangnya. Terus dia taburin di belakang rumahnya dia. Kan rumahnya kebetulan kayak ada hutan gitu. Ditaburin aja biar menghilangkan jejak. Itu pembunuhan pertama dia. Dan itu masih muda banget ya. 18 tahun. Beberapa bulan kemudian bapaknya pulang. Papanya pulang dengan tunangannya. Oh my god. Papanya datang dengan cewek baru berarti. Tunangannya. Kan si Jeffrey ini minum-minuman terus kan ya. Si bapaknya tuh magokin, kamu kenapa masih jadi pemabuk katanya gitu. Kamu mau kayak gini terus. Terus si Jeffrey ini nurut sama bapaknya. Kamu kuliah ya? Iya pak katanya. Nurut, anak baik berarti. Dia kuliah di Universitas Negeri Ohio di Amerika. Tapi lagi-lagi dia itu dikeluarkan karena dia pecandu alkohol. Pecandu. Jadi dia udah mulai nggak fokus nih belajarnya. Dia cerdas kan sebenarnya, tapi dia nggak fokus. IPK-nya juga
kecil banget, 0, berapa ya waktu itu. Oh iya? Iya, kecil banget, di-DO lah dia. Terus kata bapaknya gini, kamu mau kayak gini terus, kamu daftar ya di Angkatan Darat, kata bapaknya. Wih, Angkatan Darat. Angkatan Darat, terus dia nurut, iya pak. Waktu tahun 1981 dia daftar di Angkatan Darat, diterima. Dan dia ditugaskan ke Jerman. Tapi lagi-lagi dia candu lagi ke alkohol. Lagi, berarti emang benar-benar dia nggak bisa lepas dari alkohol. Nggak bisa lepas dari alkohol. Dan dia pun melakukan perbuatan kriminal lagi, tapi nggak dibunuh. Dia membius 2 orang temannya, lalu dia memperkosa temannya. Wah. Tapi nggak ketahuan. 2 orang langsung ya? Dia pindahlah ke Miami ya, di Miami. Terus dia kerja di situ di toko makanan. Di toko makanan gitu. Tapi dia nyewa motel. Motel makin kesini motelnya makin mahal kan. Iya. Terus Dia telepon lah papahnya, "Pah, kirim uang," katanya gitu. "Aku udah gak punya uang," katanya gitu, "di sini. Aku di Miami." Terus kata papanya nggak ngasih kan. "Udah, kamu balik lagi aja ke sini ke Ohio." Terus dia balik lagi lah ke Ohio. Tapi bukannya malah bener ya, dia terus aja candu yang alkohol itu. Kata papanya gini, "Ya udah, ke rumah nenek kamu sana," katanya gitu. Ke rumah neneknya dia tuh. Terus selama di neneknya dia tuh dapat perhatian pula ya, yang nggak bisa dia dapat dari kedua orang tuanya. Dia juga jadi berkurang lah, nggak candu lagi. Tapi dia melakukan lagi pembunuhan yang kedua kalinya. Korban keduanya namanya Stephen Tommy. Dia bawa ke motel, dia kayak ke motel yuk katanya gitu. Dia ke motel yuk katanya. Kita minum-minum, kita santai-santai. Oke. Dibawa lah dia ke sana. Ke motel dia minum lah, mereka mabuk berdua. Dia awalnya kayak gitu sama, nggak niat bunuh, hanya pengen senang-senang kan. Tapi ketika si Jeffrey ini bangun pagi-pagi, keadaan si Stephen Tommy ini udah memar-memar, dadanya udah hancur, udah memar-memar. Terus dia ngeliat tangannya dia, ini kenapa ya tangan dia berdarah-darah gitu. Oh iya? Iya, dia mikir apa yang terjadi gitu tadi? Iya, apa yang terjadi, dia nggak sadar kan. Dia nggak sadar, dua-duanya sama-sama pakai obat. Terus si Stephen Tommy ini dia masukin lah ke koper dia. Terus dia bawa lah ke rumah neneknya dia. Dan dia melancarkan aksinya seperti biasa. Dia memotong-motong, lalu dia masturbasi. Ya, terus dikumpulkan biasa, kayak tulangnya dipisah-pisah, terus dagingnya dimasukin ke asam. Gitu. Tapi kali ini tengkoraknya disimpan. Tengkorak apanya tuh? Tengkorak, kepala. Dia rebus. Jadi gini kepalanya, terus dia simpan kan, biasanya dihancurin nih. Yang pertama dihancurin kan. Terus yang kedua ini dipotong buat berfantasi dia. Astaga. Sambil dia mencari korban lain, oh ini udah ada gitu. Maksudnya bahan dia untuk melakukan itu lagi. Iya, itu lagi gitu. Tengkoraknya itu dia rebus dulu. Terus dia kasih deterjen, dia kasih pemutih. Dia tahu dari mana? Itu tahu dari papanya kan analisis kimia ya. Jadi untuk ke situ dia suka nanya, "Pak, gimana nih biar tulang-tulang tahan lama," katanya gitu. Dan sama papanya dikasih tahu. Maksudnya papanya mikir, wah anak ini udah mulai tertarik nih sama kimia, padahal bukan. Padahal anak itu tertarik bukan itu maksudnya. Dia simpan lah tengkoraknya selama 2 minggu. Lama-lama itu tulang rusak kan. Ya dihancurin lagi, dia tabur-taburin lagi di daerah situ ya. Nenek itu, oh my god. Lama-kelamaan kan neneknya geram tuh ya. Si ini tuh jadi pecandu lagi. Terus terus nenek tuh udah mulai nyium bau busuk gitu. Ini bau busuk dari mana? Tapi yang neneknya tahu si Jeffrey ini hanya pecandu alkohol, bukan pembunuh. Iya, dia mikirnya ini bau busuk dari luar mungkin ya. Jadi pada tahun 1988 Jeffrey juga diusir dari rumah neneknya. So dia tinggal di apartemen sendiri. Di rumah neneknya aja dia udah berani kayak gitu, apalagi dia tinggal sendiri. Dia sempat dipenjara. Kenapa? Sempat, tapi cuma 1 tahun percobaan karena dia dituduh melakukan masturbasi di depan 2 anak laki-laki. Tapi dia ngakunya cuma gini, "Saya bukan masturbasi, saya buang air kecil di depan kedua anak itu." Anak itu maksudnya bukan di depan, anak itu kebetulan dia lewat aja gitu. Karena nggak ada bukti, jadi cuma 1 tahun. Waktu tahun 1988 dia juga melakukan kekerasan pada anak laki-laki berumur 13 tahun. Terus dia bilangnya 13 tahun, anak ini kelihatan lebih tua kok.
Dia bilang gitu? Dia sidang, maksudnya di sidang. Selama sidang itu dia melancarkan lah aksinya lagi. Tapi yang ini beda. Yang ini seorang model namanya Anthony Sears. Jadi dia kan biasanya nggak pernah dipotret tuh. Ini dia foto. Dari situ dia terpikir, oh iya ya, kenapa nggak difoto aja nanti korban-korban selanjutnya buat kenang-kenangan dia. Nah akhirnya persidangan dilakukan lah ya, ditentuin. Tapi hukumannya itu cuma 10 bulan lah. Hanya 10 bulan. Karena ada, maksudnya pengacaranya bilang kalau si Jeffrey ini harusnya bukan dihukum, harusnya diobati katanya gitu. Berarti. Terus papahnya nulis surat, si Leonel ini papahnya nulis surat katanya sebelum dia dibebaskan, tolong anak ini dibawa dulu ke psikiater gitu katanya gitu sebelum dibebaskan. Lanjut ya. Pada tahun 1991, tetangga Jeffrey menemukan ada seorang anak-anak yang ada di pinggir jalan, tapi keadaannya lagi telanjang. Ya telanjang kayak teler gitu. Terus ditanya kan anak itu, pas ditanya tuh anak itu diem aja, malah kayak si anak itu sebenarnya korbannya si Jeffrey ini, tapi kan dikasih obat. Jadi mungkin Jeffrey-nya teler, dia juga teler, Jeffrey-nya tidur, anak ini keluar. Gitu. Tapi keadaannya telanjang. Telepon 911, datanglah itu petugas 2 orang. Pas anak itu lagi ditanya-tanya sama polisi, si Jeffrey ini tuh bangun terus ini kemana ya, anak ini kemana ya? Anak ini kemana? Dia panik kan, dia keluar. Pas keluar dia ngelihat anak itu, ada di luar, tapi udah ada petugas. Berarti kayak kaget gitu ya dia. Terus katanya gini, Papa, ini pacar saya, katanya gitu. Sebentar. Ini pacar kamu, tapi kenapa keadaannya dia telanjang kayak gitu keluar? Dia kalau mabuk emang begini, Pak. Ini dia umurnya 19 tahun, padahal kenyataannya dia cuma 14 tahun. Oh my god. Terus polisi mikir, oh iya sih, 19 tahun udah bisa menentukan ya, udah bisa boleh pacaran ya. Iya sih, terus kayak gitu. Saya bawa ya Pak ya ke rumah ya. Ini pacar saya Pak, kita emang lagi agak berdebat sedikit, wajar lah Pak, anak orang pacaran. Terus dia tuh jago. Ya udah oke, kita berdua anterin kalian ya. Dianterin lah ke rumahnya. Terus, wah deg-degan tuh dia, takutnya soalnya kan dia nyimpen beberapa anggota tubuh. Iya. Terus ada foto-foto kan. Ada foto-foto yang dia udah lakuin. Nah anehnya si polisi tuh kayak, udah deh dia gak mau ikut campur. Udah saya anterin sampai sini ya, saya pulang katanya gitu. Silakan kalian urusi permasalahan kalian kayak gitu. Udah marah lah si Jeffrey ke si ini yang tadi tuh. Nah si anak ini tuh diam aja gitu, emang dia lagi kayak setengah sadar kan, kasih minum, kasih obat, udah kayak gitu. Ya udah dia bunuh. Terus ya seperti biasa, dia potong-potong, dia simpan kayak gitu tulangnya. Di tahun yang sama juga ini nggak kapok-kapok Ya, karena dia belum ketahuan. Nah ini korban terakhirnya di tahun 1991, namanya itu Tracy Edward. Ketemu di tempat gay bars itu, dia ditawarin uang, terus dia biasa minum. Tracy ini cerdas, orangnya juga gak kalah pintar. Pas dia lagi minum, ini tiba-tiba si Jeffrey ini ngepasangin borgol. Jepret, kata si Tracy-nya, ini apa? Tapi yang di borgol cuma satu tangan. Satu lagi dia pegang, dia tarik ke kamar. Ayo kita ke kamar, katanya. Aduh, cocok laki-laki. Ayo kita ke kamar. Terus si Tracy itu ngeliat, wah kok ada pisau. Terus dia nyium bau amis. Bau amis katanya gitu. Wah benar-benar. Tapi dia nggak gegabah, orangnya nggak langsung teriak, kabur gitu. Ya. Enggak. Dia pinter berarti. Dia pintar. Si Jeffrey ini pegang pisaunya. Si pisaunya tuh dikasihinin ke mukanya itu. Mukanya dia. Terus ini kenapa main-main pisau, kata si Tracy. Kita santai aja, main santai katanya gitu. Terus sampai ke dadanya dia. Wah. Sampai terus si Jeffrey ini pas sampai ke dada dia dengerin detak jantungnya si Tracy. Terus dia bilang gini, aku mau makan jantung kamu. Langsung keringet dingin nih dia. Wah mati nih aku. Mati nih aku. Mau makan jantungnya dia. Aku pengen makan jantung kamu. Saya dengerin. Terus sampai bawa pisaunya, terus pisaunya sambil gini. Di sini panas, kata si Tracy itu. Dia udah di sini panas, kita ngobrol di ruang tamu yuk kan. Ngobrol lah dia di ruang tamu. Dia izin ke kamar mandi, aku pengen ke kamar mandi ya. Dia mikir tuh, dia lihat ada jendela. Oke, pintunya tadi nggak dikunci, berarti dia bisa lewat ke depan. Udah kayak gitu, si Tracy ini keluar dari kamar mandi. Jeffrey nggak sadar kalau si Tracy ini keluar dari kamar mandi, langsung dipukul lah si Jeffrey ini. Jebret, dipukul langsung. Jatuh lah dia, langsung dia kabur keluar. Selamat pasti tapi. Iya, si Tracy selamat. Selamat. Dia langsung datang ke kantor polisi. Pak, tolong ada orang aneh, katanya gitu. Di mana? Di apartemen di sana, katanya. Kenapa? Terus kamu ini kenapa diborgol, katanya gitu. Iya Pak, kuncinya ada di dia. Terus aku
juga diancam pakai pisau. Ya udah dia datang lah polisinya ke rumah si Jeffrey. Pas datang ke rumah Jeffrey ada, tapi dia santai aja. Ini kenapa diborgol? Mana kuncinya katanya? Tuh Pak, kuncinya di sana. Dia santai aja, kuncinya di sana. Dia nunjuk ke kamar. Datanglah polisinya ke kamar, dan ke kamar dia benar nemu pisau. Pisau yang tadi itu ya? Yang gitu ya. Dibuka lah laci. Terus dibuka, dia nemu foto-foto Polaroid yang itu. Terus dia mau busuk. Terus wah ini udah gak benar. Udah kamu ikut lah, dibawa lah dia. Iya. Nah kan polisi melakukan penyelidikan ya. Datanglah ke rumah dia. Terus dibuka lah kulkasnya. Ternyata di kulkasnya ada 4 kepala. 4 kepala dan ada 2 kelamin pria di dalam toples. Oh, Terus ada majalah-majalah gitu, katalog. Gila sih ini orang bener-bener gila ya. gila banget ini. Atau ini dalamnya ada iblis apa gitu. Terus dia diinterogasi sama polisi. Terus katanya, kamu kenapa membunuh korban-korban kamu? Kan kamu bisa hanya bersenang-senang saja gitu. Ya awalnya kan nggak begitu katanya gitu. Cuman sepertinya kalau bersetubuh dengan mayat lebih menarik katanya gitu. Terus kamu kenapa ngumpulin anggota tubuhnya? Ya, I just wanted to keep them with me. Oh enggak. Terus dia bilang kayak gini, kalau aja kalian menangkap aku, mungkin altar itu udah jadi. Terus polisi nanya, altar apa? Iya, jadi aku ngumpulin tengkorak-tengkorak mereka. Nanti aku akan bikin altar. Sebuah altar. Altar yang ini? Altar. Oh my god. Jadi nanti tulang-tulang itu tuh dia kumpulin, dia bikin altar. Terus nanti dia bakal siapin kayak sofa gitu loh. Nanti dia duduk santai, dia kayak ngeliat itu, oh ini hasil kerja saya gitu. Oh my god. Terus dia kayak ngerasa banget itu. Kayak ngerasa kayak, oh ini rumah aku gitu. Gila banget sumpah. Gila kan maksudnya? Kenapa dia kepikiran untuk bikin altar dari anggota tubuh para korbannya gitu? Sumpah. Itu kan busuk ya, Iya, tapi dia santai aja gitu. Dan kuat aja dia. Dia kuat-kuat aja, dia kayak kuat-kuat aja gitu. Terus kamu kenapa memakan korban itu? Terus kamu berubah jadi kanibal kan? Iya, awalnya aku hanya coba-coba aja. Katanya gimana ya kalau misalkan aku makan beberapa organ tubuh, kayak organ tubuh jantung, bisepnya. Gimana ya rasanya? Ya udahlah dia makan di situ. Biar apa? Juga dia biar kayak lebih terikat lagi gitu kan, dia nyimpan foto-fotonya biar merasa lebih dekat. Ini dia makan biar dekat jiwa. Jadi dia posesif. Dia saking posesifnya dia gila lah. Parah sih. Itu benar-benar, aduh ya ampun, itu emang orangnya gila banget. Sidangnya kan di bulan Januari tahun 1992 ya. Dia ngaku kalau dia membunuh itu, tapi dia beralibi kalau dia melakukan itu karena dia gila. Dia pikir kayak gini, coba Pak, mana ada orang waras yang melakukan perbuatan sekeji itu. Oh my god. Tapi di sini ada jaksa yang bilang ke hakimnya, katanya dia 100% sadar melakukan ini dan dia terus menerus melakukan ini. Kalau misalkan dia gila, dia nggak mungkin untuk menutupin perbuatan dia kan, dia untuk menutupin setengah mati kan perbuatan dia. Terus dia dijatuhi hukuman 941 tahun. 941 tahun? Seriously. Ya, dilaporkan juga ya si Dahmer ini selama di penjara itu dia melakukan perbuatan yang baiklah, maksudnya dia mulai kayak tobat mungkin ya. Tobat. Dia juga mulai belajar agama, jadi kayak dikirim-kirimin foto gitu sama papahnya, buku-buku agama. Terus dia juga dibaptis. Tapi tahun 1994 dia dibunuh oleh teman di selnya. Nama narapidana yang ngebunuhnya itu namanya Christopher Schreiber. Karena dia tuh kayak gerah sama perbuatan dia yang dulu. Dan emang si Jeffrey ini tuh kan dia tuh suka ngejek gitu, suka ngejek. Terus akhirnya dibunuh lah, dibunuhnya dengan cara kayak dipukuli. Dan waktu diinvestigasi si Christopher ini tuh, dia tuh bilang, loh petugasnya jadi aja aku mukulin si Jeffrey katanya gitu. Parah banget. Sampai Jeffrey meninggal di tahun 1994 karena dibunuh oleh teman satu selnya sendiri. Tapi kalau misalnya dalam ceritanya emang benar-benar itu psycho banget.
ini Iya, dia bisa sampai badan tulang tuh dipisah-pisahin daging tuh. Gak kebayangin sih kalau misalnya dia harus seperti itu dan kayak foto jadi dikumpul-kumpulin sebagai kayak terus mohon maaf nih kelaminnya pria dia di sini. iya itunya dituin, oh my god. Terus apa sih kan rumahnya tuh kayak bau busuk gitu loh, apartemennya tuh bau busuk. Cuma dia kayak yang it's okay. Apa tahun 96 tuh para pengusaha ya ngumpulin sekitar 400.000 dolar buat membeli barang-barang bekas Jeffrey Dahmer ini. Nah, terus Jadi dia kumpulin, terus dia bakar, maksudnya biar ngilangin sial. Itu jadi ceritanya. Ngeri sih maksudnya. Semua kejahatan dia lakuin. dalam Nggak cuma 13 tahun. Sadis sih orang itu. Sadis banget itu mah. Oke, jadi untuk cerita Kali ini kasus kriminal ini cukup berat ya. sangat menakutkan. Menguras emosi. Berapa kali merinding Ya, aku juga pas riset cerita ini juga, oh my god, gitu. ya, Ini orang jahat banget. benar-benar Ini orang atau apa? iya Gitu. gitu. Mana binatang aja kan masih punya hati. Jadi terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa di Like dan subscribe juga Yes. share ke teman-teman oke. kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Have a video good selanjutnya. day. Dadah.